semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, kita ngobrol-ngobrol. Ada apa? Bandung banjir. Bandung banjir. Dari minggu kemarin. Dari minggu kemarin banjir terus. Iya. Iya. Banyak mun kareta di rel banjir. Banjir itu kemarin teman kita kan rail fan sejati. Dia sampai nge-capture dan memvideokan salah satu wilayah yang rel kereta itu tergenang dan ada satu jembatan kecil relnya itu hancur atau ambles gara-gara banjir. Jadi kumaha? Eureun kareta. Ya harus diperbaiki secepatnya. Mau nggak mau karena kan itu jalur lintas Jawa ya. Lu udah kayaknya mun kereta ngelewat genangan air serta China gitu aja sih. Kalau kecepatannya segitu ya mungkin bisa jadi. Seret gitu sampai Mungkin. tapi kan besi. Bannya kan besi. Ngaruh tuh. Solid nih, licin nih. Tahu. Kita pernah ngomongin kereta kemarin saya juga baru dapat jawaban. Kan dulu suka heureuy gini. Wah keretanya telat, bannya kempes. Kemarin ada videonya. Kempes. Ban kereta kempes itu yang dimaksud dengan ban kereta kempes itu ada. Jadi si bannya itu aus. Sudah tidak bulat sempurna lingkaran, tidak lingkaran sempurna lagi. Jadi ada coak. Si coak yang kecil itu ternyata yang bikin selip kereta dan itu ternyata bisa sampai mengganggu perjalanan karena membahayakan. Jadi lebih ke Udah tinggal di airin aja. Oh, ya. Bukan, jadi kan tidak Kan aus. Saya telat ngerespon deh. Yuk lanjut lagi kita ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana. Setelah pariwara berikut. Karena kita selalu mempersiapkan kalau ada sponsor atau endorse masuk, orangnya siap diharap gitu. Ya, siapa tahu ada yang mau masuk gitu. Tahu susu yang tadi gitu. Itu yang minggu kemarin. Ya udah, lanjut lagi ngobrol masih bersama kita di obrolan. Dah, yuk kita ngobrol lagi. Langsung aja ke judul. apa dulu? Judulnya adalah guru. Guru ya. Karena mayoritas yang banyak dipolisikan itu guru. Kenapa kok bisa dipolisikan? Karena sejauh apa batas atau aturan gitu tentang menghukum oleh guru kepada siswanya. Apa batasannya atau apa aturannya? Selalu dipolisikan. Guru selalu dipolisikan karena katanya terlalu berlebihan menghukum lah atau apa. Nah kalau kayak gini kan berarti sudut pandangnya nanti banyak nih. Jangan sampai jadi polemik atau salah paham. Karena guru yang ditentarakan cuma satu. Apa itu? Jenderal Sudirman. Oke. Tapi tentara yang jadi guru banyak. Tentaranya jadi guru silakan. Nah, tentara yang jadi Guru tentara kan? Emang nih ngomongin guru emang ada guru di sini? Tutor. tutor. Orang tutor. Belum ada tutor di penjara. Gak ada guru di sini. Nggak ada, yang apa-apa kita obrolin aja karena kan kita sama-sama di dunia pendidikan. Karena kan enak kayak minggu kemarin ngomongin toksik. Ya. Ada toksik banyak. Banyak. Kalau di sini ngomongin guru, ada guru? Gak ada. Nggak ada. Adanya apa? Kita guru kan sih. Ya anggaplah kalau perlakuan guru kalau anak kita gitu dihukum Ya. sampai batas mana kita mewajari itu. Ya. Rujukannya karena banyak banget kasus belakangan ini, harus 1-2 bulan ke belakang itu guru yang dipolisikan atau sampai di penjara gara-gara menghukum. Kalau misalkan kasusnya yang diangkat dan sudah jadi berita itu berarti dianggap bahwa guru sudah melakukan SOP, tetapi ternyata dipolisikan. Kan banyak juga kasus-kasus guru yang toksik atau misalkan menghukum dengan alasan yang tidak jelas atau memang salah mah ada juga. Memang salah gurunya itu juga ada kan. Harus berimbang lah, harus berimbang. Ya minimalnya kita sebagai
apa bapak lah Dari orang tua murid. sebagai orang tua. Sebagai orang tua murid lah. Kalau anak kita dihukum sama gurunya dalam melakukan kesalahan sampai batas wajar seperti apa nih yang nggak akan jadi masalah gitu. Iya. Oh iya. Ya, Karena beda sudut pandang sih. Jatuhnya begini sudut pandang. Dulu saya mewajarkan saya dihukum sama guru walaupun sampai ada kontak fisik, kiranya dicepret lah atau ditampar gitu segala macam. Dulu saya menganggap mewajarkan itu. Tapi saat berbeda itu terjadi saat sekarang saya udah punya anak cewek. Saya sampai tidak bisa membayangkan kalau kayak budak orang teh bakal salah terus digoplok gitu atau gimana. Kan feelsnya beda dong. Iya. Gitu. Tapi Tapi kan kumaha gitu. Itu akan beda banget gitu rasanya. Gak tahu sih anak saya nggak pernah dimarahin guru. Sering dimarahi lah. Tapi nggak sampai dihukum gitu. Paling dihukum lah. Dihukumnya grounded gitu. Nggak boleh pegang handphone. Oh bukan tiarap ground itu kita harus tiarap kamu. Gimana? Orang ada yang mempolisikan gurunya dia. Siapa? Ya aing serangan. Laporan di kantor polisi. Terus kata gitu polisi. Saya mau menuntut guru anak saya. Siapa pak? Saya. Borgol. ya so kayak gini maksudnya banyak orang tua yang zaman orang lah ya, zaman orang sekolah guru masih pokoknya di sekolah tuh ada guru yang secara penegakan kedisiplinannya lewat kompetisi. Ya. Orang ngalamin eta gitu di khususnya di SMP. Ya om. Ya. Itu kan ada lah. Maksudnya ketika orang pernah ngalami 2 kali lah katanya yang dapat kontak fisik itu. Satu ketika orang olahraga, orang mau baju olahraga. Gitu. Dan akhirnya selain disuruh dapat olahraga tambahan, push up dan squat jam, orang dicambok. Tapi gara-gara eta salila 3 tahun orang jangan pernah deui poho gitu. Jangan pernah deh poho ya. Jangan pernah poho deui gitu. Jadi ada efek positifnya dong gitu. Iya. Terus keduanya ketika orang upacara, orang tuh pakai topi. Enggak pakai topi. Heeh. Pakainya kopiah. Ente. Bedeng. Dan orang dicepret nanti ku gantungan piriwit. Dia baru olahraga. Ya. Saya piriwitan di dunia jadi nyeri. Ayam piriwitan. Terus piriwitannya bekas di kolomong sama dia gitu ya. Tapi ya itu tadi setelah itu orang selalu pakai topi deh gitu pacaran. Nah, kan ketika orang ditampar gitu, orang bobora ngadu ke polos pada saat itu. Iya. Kenapa? Nis pasti benang ditambahan deh gitu. Karena tahu posisinya salah. Iya. Jadi kan orang tuh bawa baju, Ya. terus dicarekan, dibikin dari tambah, terus orang ngomong ke kolot, orang tadi ditampar gara-gara itu tidak berani ngadu eta gitu. Karena kalau aku magi orang pasti salah. Ya. Gitu. Nah, yang kejadian yang sekarang itu banyak yang gini. Banyak yang anak-anak melakukan kesalahan dan dihukum oleh sekolah. Kadang-kadang mungkin tidak cuma fisik gitu ya. Fisik mungkin enggak lah gitu. Soalnya orang pernah ketika ada siswa orang melakukan ribut lah pokoknya. Indisipliner. Terus kurang diberi PR lomba. Kurang diprotes ke orang tua nak. Terus bilang bahwa kan wajar pak, ini kan anak-anak untuk tingkat SMP. Jangan kasih PR banyak, hantem aja pakai balok gitu. Wah kalau sampai fisik pasti bidang lah. Jadi serba salah dong. Artinya gini, orang tua yang sekarang gitu ya
itu pasti lebih protektif dibandingkan orang tua yang Iya, sebelumnya. sebelumnya. Gitu. Orang tua orang kan tidak terlalu protektif, Iya. ningali orang kumaha-kumaha di Betul. sekolah gitu. Tapi orang tua ayeuna kemudian budakna kasenggol saeutik bisa jadi Iya. Contoh kayak gitu. Kalau dulu SD aja udah banyak yang naik angkot, kendaraan umum. Sekarang kan antar jemput. Iya. Gitu. Berapa orang sih, berapa persen sih siswa SD yang naik angkot sendiri atau Grab lah gitu. Di kota ya, kita ngomongin di kota ya, Kota Bandung lah kita, atau Jakarta. Lah kalau di daerah kan nulumpang ya banyak. Ya. Karena kalau ngomongin daerah kayaknya rada beda. ya. Ya apalagi sekarang ini walaupun zonasi ya, Iya. gitu. Zonasi juga kan ada nutu bisa pakai jalan kaki kan, gitu. harus pakai kendaraan umum. Nah walaupun udah level zonasi sejauh-jauh aja, jauh-jauh ting, kan gitu. Tapi anggar ya, jarang yang pakai kendaraan umum. Kayak sekolah di pinggir rumah saya itu kan SMP negeri itu Iya. kan harusnya zonasi kan. Tapi tiap pagi kalau banyak motor nganterin gitu. Iya. Karena takut. Takut apa? Takut diculik. Ya balik predator. Tapi ya mau nggak mau sih itu kan dengan banyaknya yang kayak gitu-gitu, orang sebagai bapak membayangkan anak saya nanti ke sekolah sendiri takut, ada ketakutan. Nggak, ini mah hubungan dengan guru lah, Hmm. dengan sekolah. Sejauh mana nih anak bapak-bapak ini kalau dihukum sama gurunya, batas wajarnya sebagaimana? Ini orang Apakah pas- tadi perlakuan di orang ditempeleng ke guru? Apakah itu pelanggaran buat hak anak? perencanaan. Perencanaan. Saya kalau sejauh ini kan karena anak saya masih kecil ya, saya masih sayang. Masih sayang. udah gede enggak. Tapi ngelihat dulu, mungkin saya kalau rencana mah ya pasti ninggalinnya kalau misalkan memang anak saya terbukti memang salah ya. Saya teh masih menganut sistem mendidik anak pada zaman baheula keneh gitu. Termasuk pada keras dan agak tegas ke anak di rumah, di kondisi rumah. Termasuk kayak misalkan dia berantakan, main nggak diberesin atau segala macam itu udah mulai saya didik untuk tegas sayanya atau Bapaknya tantrum. saklak gitu. Sayanya yang tantrum kalau rumah berantakan gitu. Termasuk beberapa pendidikan anak yang masih basic lah gitu. Jadi saya pikir saya coba maksimalkan dulu untuk mendidik anak saya jadi benar gitu. Kalau misalkan memang dia melakukan kesalahan yang tidak bisa ditolerir, mungkin saya akan mewajarkan kalau misalkan ada kontak fisik sampai ditampar segala macam. Anaknya cewek, Cewek. Ngegencet. Oh, karena saya juga dulu korban bullying. Jadi sebisa mungkin jangan sampai. Kalau memang ada terbukti ada laporan, kayaknya sih saya jauh lebih ke fair aja sih. Kalau memang anak saya salah dan harus dihukum, pasti saya hukum sih kalau saya mah. Jadi berarti kan kalau misalkan ini mah bukan membayangkan ya, studi kasus. Studi khusus. Kalau anak Anda suatu hari nanti populer, terus ngebully adik kelasnya, sampai mungkin nggak tahu lagi apain, ketahuan sama gurunya emosi sampai ditempeleng gitu. Nah, ini akan seperti apa? Bayangan saya sih kalau misalkan memang posisinya anak saya salah, terbukti salah, ya nggak apa-apa kalau saya mah. Nambahan mah? Kalau sama kontak fisik pribadi kayaknya enggak, tapi lebih ke Kuliah 2 SKS. ya mental lah gitu. Karena kayaknya omongan gitu sieun sih gitu. Kayaknya gitu. Ya kan kayak di teman kerja aja kayaknya nggak sampai harus kontak fisik, just ngomong gitu. Wah, agak menakutkan nih gitu. Gitu. Padahal kan ngomongnya belum pakai intonasi dan penekanan dan nada yang tinggi, tapi kayaknya udah sedikit menakutkan gitu. Kayaknya sih seperti itu maksudnya. Bisa nada tinggi. Sampai berapa ya? Hai, kemana? Itu nada tinggi. Kalau Anda, Om? Kalau saya mah tidak sampai kontak fisik. Jadi orang yang menganut buat apa kontak fisik? Kecuali mereka tentara. Maksudnya kalau anak Anda Iya. dihukum sama guru sampai melakukan kontak Digaplok. fisik Tidak. sama guru.
itulah Ngebela budak nanti. kontak fisik ya? Kalau mau dihukum atau naon hukum? Ya dihukum tapi ke tidak guruna. kontak fisik. Sampai kontak fisik ini. Wah enggak, ya saya akan membela. Karena zaman kita aja, orang tidak pernah melihat teman-teman perempuan saya dihukum dengan kontak fisik. Gitu. Jadi kalau laki-laki mah ya kita pernah ya. Maksudnya tapi Iya sih. anak perempuan nggak Benar pernah. juga sih. Itu di Benar juga sih, benar juga. di orang mah gitu. Ya orang jangan pernah ningali di sekolah orang. Benar-benar. Cuma ya Benar-benar. SMP, SD, SMP, SMK nggak usah dibahas ya karena cowok semua. SMK. SMK belum pernah lihat juga sih cewek dihukum sama gurunya sampai ditampar atau dijenggot atau tapi iya menarik sih. Jadi paling loba teh kejadian di Tempeleng gitu ya. SMP Iya. ya kan. SD aya jarang lah. SMA aya jarang lah gitu. SMP teh loba pisan gitu. Karena awal pubertas dan Itu nah guru SMP teh gareng ada. yang garang ada tah menurut orang kan puncak-puncaknya bangor teh SMP. Iya, kalau dia kan harusnya ngerti lah secara psikologis. Dia nggak ngajar anak SMP, dia teh ngajar anak yang puber. Nya tingkat kenakalannya kan ya, dia puber juga. dia tidak dibekali dengan itu Iya. Psikologi. kuliah psikologis kayaknya. Kurang aja sih. Psikologi pendidikan ya. Psikologi pendidikan ya kayaknya tidak merata juga sih. Kampus pasti ada. Tiap kampus yang Oh yang jurusan ini ya, pendidikan ya. itu Orang pasti yang ada. harusnya ada ya. Namanya psikologi pelayanan kok. Orang psikologi pemasaran ya. Iya, psikologi. Ya. Oh ya lanjut lagi. Enggak lah kalau sampai kontak fisik mah maksudnya enggak kalau dihukum itu mah ya Oh ya di rumah wajar sih. kalau kontak fisik. Oh, tapi kayaknya kalau misalkan ada guru mau murid cewek yang sampai digaplok gitu kayaknya kesalahannya tuh kayaknya fatal pisan gitu, parah banget gitu. Dan Kayaknya. iya, tapi menurut orang tetap tidak wajar sampai dibegitukan gitu karena misalnya dulu zaman kita sekolah sampai kuliah tuh sempet dijelasin tuh kakak kelas ya kakak tingkat lah angkatan 90-an gitu kan yang menghadapi demo-demo waktu itu teh cara menampar yang baik bagaimana, jadi bukan untuk menyakiti tapi menyadarkan si ini kan Sekarang mana menampar yang lain menyadarkan maksudnya teh kayak smackdown. ketika kita lagi naik gunung gitu maksudnya sama itu mahiwal gitu kan ada caranya sendiri Iya, gitu iya. dan waktu itu teh apa sih bahasanya bintal kan boleh teh Bina mental. ya kita di Bintal. Juipalu gitu kan ada tujuannya gitu di organisasi lah di pramuka di manapun gitu di Ya tuh ya. alam itu ada tujuannya ada apa ada rasionalitasnya lah bukan hanya ekspresi kemarahan gitu jadi kalau misalnya dihukum dengan fisik berarti menurut orang itu bukan itu ada ekspresi kemarahan guru gitu Iya. Benar. kalau zaman kita mah ya sudahlah berarti sudah melewati lah tapi kalau sekarang tuh mau menghadapi apa Iya benar sih. kayak gitu Kurang nih ada kasus yang terjadi pada anak saya. Anak saya itu cewek, Jeung guru. enggak. Terus di kelas 1 waktu kelas 1 itu ada anak yang memang itu SD SD itu troublemaker, cewek juga. Tapi kelakuannya itu membahayakan. Salah satu contoh membahayakannya itu gini, itu kan di sekolah anak saya itu ada 3 lantai lah ya. Ketika di tangga itu kakinya itu ditengkas. Oh iya. Kan kebayang tuh kalau posisi pada saat itu nggak pegangan iya ke itu gitunya, itu nyusul ke handap kan. Ya lumayan. Dan untungnya budak urang teh dalam kondisi yang siaga lahnya ada itu jatuh tapi terdipikeun ka nyusul ka handap gitu. Dan cerik gitu. Bahwa itu kan nyeri lah gitu jatuh di tangga teh. Terus bebejakan guruna cuma saukur, nggak boleh gitu, anak kelas 1 nggak boleh gitu, bahaya dan lain sebagainya. Terus orang lagi ngerasa oh nya meureun teu sengaja kan teu nyaho nya cerita sebenarnya, cuman budak urang bilang itu mah disengaja lah dan sebagainya. Tapi kan orang tidak bisa mengkonfirmasikan
budak nu melakukan eta gitu. Nah ternyata di kelas 4, kelas 5 budak eta teh menjadi-jadi. Karena nggak ada yang ini ya. Dan pas kelas 5 gitu, orang nanya, iya budak kita bermasalah sih gitu. Nah akhirnya majikan orang nyari info bahwa memang benar dari kelas 1 nutikeun ke kelas 5 tuh itu dipanggil wae gitu budak itu, karena itu tadi si heureuy ting ngabulina teh membahayakan gitu, dan banyak orang tua yang sudah protes eta. Ya. Nah cuman kan orang karena takut konflik di antara orang tua gitu kan, pastilah ya orang tua mah ngabela budakna masing-masing Betul. gitu ya. Orang bilang ke budak orang, lamun dilakukan di eta balas jangan mau kalah gitu. Ya. Dan akhirnya di kelas 5 semester 2 kejadian dan dibalas sampai ayeuna kelas genep sakelas budaknya teu bisa nanaon. Maksudnya tidak melakukan itu lagi. Ya. Cuman yang orang soroti gini, guru dari kelas 1 sampai kelas 5 ini kan tidak menyelesaikan kelakuan budak dia gitu. Iya. Karena dia tuh dibayar lebih untuk itu. Nah, maksudnya teh Takut juga. manggil orang tua sudah Ya. gitu, terus menghadapi orang tua yang komplainnya sudah, dibicarakan ke keluarga yang sudah, tapi itu berhenti ketika si anak-anaknya ini ngelawan. Nah akhirnya si guru-guru ini juga kan sebetulnya seperti apa ya, tidak menyelesaikan gitu, hanya untuk meredam aja gitu. Iya. Betul. Ya. Terus tidak ada guru yang sakotea gini, mana teh salah. Tidak ada yang begitu gitu, semuanya pendekatan Ya, yang ada yang memberi pelajaran lah ya gitu. iya. Nah, itu juga yang saya perhatiin sekarang itu adalah ada salah satu lah, pokoknya di ilmu parenting katanya, untuk menghadapi anak zaman sekarang itu kan step by stepnya itu kayak gitu, diomongin. Dan saya kadang tidak setuju dengan itu. Iya, sama. Ada anak yang nggak bisa diomongin terus kayak gitu, kamu teh harus ngaku salah. Dia ngaku salah, tapi terus dilakukan, dan orang tuanya teh karena terpengaruh tadi parenting apalah gitu, pola pengasuhan apalah, nggak menghasilkan apapun, hanya sekedar kamu tuh salah, ini tuh nggak baik, bla bla bla. Kan ada orang yang nggak bisa gitu dong. Ya. Ada orang-orang yang harus dibentuknya teh kudu tegas gitu, harus keras gitu. Ya, soalnya orang khawatirnya kia orang berpengalaman ngajar, ketika anak ini selalu berbuat masalah, terus kemudian selesai, Ya. bikin masalah lagi, selesai lagi tanpa mendapatkan pelajaran yang setimpal lah ya. Ya. Ini pasti akan kebawa jadi Akan karakter terus, manehan aja iya, gitu. bakal kayak gitu sampai terus. besar itu, orang ketika melakukan itu, kok selesai juga gitu tanpa Iya. ada Berpotensi, Iya. berpotensi terus berpotensi sampai ke gede. sana gitu. Betul. Karena belum pasti juga. Namun orangnya walaupun sekarang budak homeschooling ya, kertekana kan sekolah umum gitu. Biasanya waktu itu teh, yang biasanya kumaha guru, kumaha sekolah lah gitu. Ketika salah, ya hukum lah gitu. Tapi yang orang ajarin misalnya ketika ada yang bikin masalah, punya gelut-gelutnya beda budak gitu ya. Cuman satu nitip pesannya, tong mana yang mimitian gitu. Gitu. Cuman iya maksudnya, tapi akhirnya gini, dia tuh bertemannya sama troublemaker gitu. Nah, Jadi lain troublemaker ya. Jadi nu wani kasih A misalnya, si A itu deket gimana kan. Bahkan akhirnya beberapa orang bersosialisasi kan paling di komplek ya. Di kompleknya kan gitu ketika berapa tahun ya, 3 tahun yang lalu lah, atau kelas 3 lah, 2 tahun yang lalu lah. Ada di Sapantaran, main sebenarnya lebih tinggi dia. Budak orang kelas dulu, saya tahu tuh dari kelas 4 atau kelas 5 gitu. Tapi ngitung dia can bisa kan, pada itu tuh lupanya di kampung orang mah gitu. Tapi setelah kan kelas 4 yang si udud. Dia semua motoran sih. Pegawaiannya jadi kayak dimancing. Dibayar jangan beli udud gitu. Ya gitu
tak banyak ulin yang nu kitu cek urang teh. Da itu teh ada poin-poin plus juga gitu bergaul jeung kitu teh. Kalau masalah ke bawah-bawah mah maneh berarti tidak cukup pandai untuk bisa memilah mana yang benar mana yang enggak ya gitu. Tapi untuk bergaul mah orang bebasin. Orang sok we gaul di situ yang nggak boleh mah jadi juga sih eta gitu. Ya selalu kayak gitu sih. Ya, kalau di sekolah ya dulu gitu nyesok bisa ada orang seberang kan kita ditakuti pisan emang bangor pisan tapi ya main we kita tapi jangan jadi kayak dia gitu tapi main aja sama dia namun enggak begitu sih jadi yang TK ayo mungkin pasena kan belum tapi berapa tuh gitu belum kedengaran waktu itu gitu. Ya kan kemarin kan kasus yang guru dipolisikan itu kan yang ngajewer. Iya ngejewer. Ya kan ngajewer terus lalaki deh. Nu dijewer lain awewe gitu. Iya dipolisikan gitu. Iya, sekarang sebenarnya ada yang lebih mengerikan dari guru dipolisikan. Diviralkan. Jadi kemarin ada juga yang siswa dia teh kalau nggak salah katanya nggak bayar SPP apa gitu. Suruh belajarnya Belajarnya di lantai gitu. Orang tuanya kan marah-marah gitu. Atau mau pindah apa gimana lah gitu. Padahal udah karena nggak sanggup bayar udah ada yang galang donasi juga malah ya kan gitu. Tapi akhirnya nggak akan diterusin lagi. Agus Dewa gitu. Sekolah swasta ya. Orang mah malah menyoroti kemalasan orang-orang dewasa untuk menelusuri asal mula perilaku anak-anak gitu atau Iya. ke orang dewasa lagi lah Iya, misalnya. iya. Jadi kayak keinginannya itu hanya membentuk kok anak ini harus baik, anak ini bla-bla-bla, atau anak ini nakal, anak ini melakukan ini, tapi ya mungkin juga kritikan buat guru teh ini anak tuh nakal tuh ada penyebabnya, mau mendalami enggak gitu. Dan maksud orang lain bukan hanya tugas konselor atau apa ya, BK lah, semua guru teh menurut orang wajib gitu di situ. Ya orang sebagai ya di perguruan tinggi sebagai dosen juga mencoba lah menerapkan. Ya akhirnya kan balik lagi ke waktu dulu pernah kita bahas gitu, si guru zaman sekarang itu fungsinya cuma pengajar, bukan pendidik gitu. Ya, nah makanya yang kalau misalnya hanya apa ya disebutnya tuh kerja by template lah gitu. Orang Ini template akhirnya kan terus. kalau tadi bilangnya ya seharusnya nggak cuma BK, semua guru juga harus bisa kayak gitu misalnya. Mungkin gurunya pasti ngeklaim kan ayo fungsinya BK naon atuh cenah bari udud kan ngomongnya. Kayaknya guru-guru ayeuna mah berusaha untuk ini teh ya apa kehidupan seimbang teh gini, life balance work balance itu gitu. Masih ada nggak? Jadi kalau memang urusan di luar itu Makanya tadi mau nggak peduli gitu. Saya dulu pernah dapat quotes begini yang ternyata itu saya senang dan saya lakukan itu, quotes untuk mendidik anak ya. Itu jadi agak setuju dan menarik lah buat saya. Quotes itu begini, kalau soal etika gitu ya, soal etika dan attitude itu adalah ya didiklah anakmu, jangan sampai nanti kamu tidak mendidik dia akan dididik orang lain, pakai tanda kutip tea gitu. Jadi kalau misalkan anak kita nggak dididik etika dan attitude-nya dengan baik, dia akan bermasalah di luar dan dididik orang lain dengan cara yang lebih keras gitu. Nah itu saya kan pikiran bahwa sih kalau misalkan anak saya berbuat anak atau jadi sumber masalah segala macam, resikonya kan dia akan digebukin orang di luar gitu dengan kelakuannya dia gitu. Jadi sebisa mungkin saya didik dulu etikanya sangat dengan baik di rumah, jangan sampai nanti terjadi. Kalaupun misalkan memang kecolongan, berarti itu adalah resiko dia gitu.
itu marahin anak aja. Sekarang balik lagi ke orang tuanya lah, gak usah guru yang marahin murid ya. Orang tua marahin anak, hal yang relevan. Drama relevan sih. Masih. Saya masih sering marahin, bukannya mungkin disebutnya marahin ya, walaupun kadang saya memang dengan kata lain misalkan didik dia gitu. Katanya habis. Ada. Oke. Sejauh ini saya di rumah sering banget dengan istilah ini bapak nanti marahin anaknya. Tapi kan pasti karena ada alasannya. Misalkan ya masih hal-hal basic lah, kayak dia misalkan kita mencoba belajar untuk jadi orang yang rapi, yang bersih segala macam. Itu tuh udah saya terapin sejak kecil misalkan. Atau misalkan saat ada konflik dengan keponakannya yang masih sama-sama umurnya masih batita ya sebetulnya. Dia sudah mulai tidak senang dengan sesuatu, akhirnya mendorong atau memukul, walaupun itu katanya ekspresi anak yang belum bisa menyalurkan dengan baik, tapi kan akhirnya dididik juga gitu bahwa ini salah nih, jangan sampai mukul atau sampai mendorong yang membahayakan, sambil dikasih penjelasan juga. Saya itu selalu begitu, harus ada penjelasan logis ke anak bahwa ini kenapa tidak boleh, ini boleh, termasuk ke hal-hal gadget dan handphone. Saat orang tuanya lagi sibuk masing-masing dengan kerjaan dengan gadgetnya, dia kan selalu melihat sisi itu misalkan. Baru saya kasih tahu kenapa harus begini. Akhirnya kasih sesuatu yang bisa menyamai kesenangan orang tuanya saat lagi bekerja dengan gadget, dan dia juga harus merasakan yang sama. Iya, kalau saya sejauh ini mencoba untuk Orang bahkan menyarankan orang untuk memarahi anak, bahkan sebelum orang boga budak. Gitu. Nah, itu kesalnya itu bermula ketika orang berhadapan dengan sebuah stupidity gitu ya. Ada kebodohan lah, nanti nyarekan anjing di balas itu sini nyarekan orang translate, lu apa marah-marah, bapak gua aja nggak pernah marah-marah, nih tolol anjing. Bapak mana centek yang mana salah jadi marahin lah anjing gitu. Oh iya, betul. Iya, maksudnya kesal ketika ada orang dengan usia dewasa melakukan kesalahan, dan itu tuh kebodohan, bukan karena ignorance ya. Iya. Itu tuh stupid lah gitu, terus dimarahin karena kebodohannya itu gitu. Kok nggak balasnya gitu, mana kok marah-marah, bapak orangnya tara marah-marah, ini urusan mana gitu. Terus bagaimana nyarikan mana emang mana gimana Orang bikin anak-anak memang perlu tahu mana yang mana yang dididik, siapa yang mendidik gitu di rumah gitu ya. Posisinya kan kalau mengadidik budak gitu. Ya. Artinya budak tidak akan jadi salah ketika budak akan menyarekan kolot. Ya. Maksudnya ketika usia kecil ya, maksudnya ke SD gitu, SMP, tiba-tiba bapaknya, iya bapak, kan itu jadi sesuatu yang salah gitu. Tapi belum tentu. Maksudnya dia bisa begitu kan kalau dia, bapak, nah gitu. Berarti kan ada sesuatu yang dilakukan bapaknya yang keluar dari nilai-nilai atau aturan yang dia pandang gitu. Nilai-nilai aturan ini kan yang dia dapat dari mana nih? Ya. Entah dari keluarga atau dari sekolah. Nah si orang tuanya keluar itu, menurut orang sih ya belum tentu ya, maksudnya itu belum tentu. Mungkin bisa jadi bagus Ya juga. case by case lah ya. Tapi maksudnya gini, orang tua itu kan perlu juga menunjukkan ke anaknya ketika anak berbuat kesalahan di rumah atau tidak mengikuti aturan keluarga lah, kan dia harus tahu ada konsekuensi gitu. Betul. Maksudnya sih gak orang anak-anak pegang handphone hari Sabtu dan Minggu, 5 harinya dari hari Senin sampai Jumat tidak boleh dipegang gitu. Nah tiba-tiba udah kurang tuh nyolong gitu, ambil handphone di kamar nyumput, dia pegang scroll gitu kan, untuk sesuatu yang urgent gitu. Artinya dia kan melanggar aturan. Nah perlu ditindak lah akhirnya. Jadi apa kata dia?
dibogem. dan itu pas itu orang udah mengalami itu gitunya bahwa mentah bahwa ada anak-anak ketika udah tahu aturan dia akan mencoba untuk break the rules eta gitunya, terus dia akan menunggu orang menang konsekuensi naon dia ya gitu. Ya. Dan ketika konsekuensinya ringan, cuman udah sini handphonenya simpen deh, dia akan mengulangi itu lagi. Betul. Karena kemarin juga nggak Ketahuan. apa-apain gitu. Iya, iya. Saya nggak berani lagi megang handphone soalnya kemarin saya dibanting Ah. dari lantai 2. Ketika pulang handphone, Disuplek. langsung di smackdown Dicok slam. Tapi kemarin ada kasus juga sih seru, saya baca. Anak gadis usianya 25 dimarahin, terus yang ceweknya ngelawan, kalau bukan donatur jangan ngatur kayak gitu. Itu juga harus dididik kayak gitu. beda dunia itu. pendidikan privat itu. Ya. Itu yang paling penting ngajarin konsekuensi. Konsekuensi. Nah itu di sekolah juga guru teh harusnya ngajarin konsekuensi juga selain ngajarin mata pelajaran ya. Gitu, ngajarin bahwa di hidup tuh ada konsekuensi gitu. Itu kan bekal lah itu. Benar. Kalau nggak ngajarin konsekuensi ya ngajarin konsep yin yang dan keseimbangan atau sebab akibat atau karma. Ya itu kan banyak nilai-nilai yang bisa diajarin sama guru. Masalahnya kan guru juga kadang-kadang nggak paham sama itu. Gitu. Mengajarkan tentang karma tapi bukan karmaks. Tapi orang mah mengambil posisi yang berbeda untuk Iya. menjadi tidak relevan marah-marah. Mumpung budak orang lebih kene. Mudah-mudahan saya tidak akan menjadi bapak yang marahin anaknya. Gitu. Jadi sampai saat ini mah saya nggak mau marah-marah atau cara didik saya nggak akan marah-marah. Biar ibunya aja marah-marah. Ya. Karena saat ini kan usia anak saya tuh sedang banyak-banyaknya bertanya-tanya. Nah pada saat ini mungkin saya tuh harus masukin nilai-nilai dari Iya, sampel gitu. Jadi kalau sekarang yang kemarin hari si Mang Ubun kan anaknya geus gedenya gitu ya, atau apa? Beda lagi case-nya ya. Beda case-nya gitu. Kalau saya mah sekarang mudah-mudahan pada saat nanti saya nggak bisa marah-marah gitu. Kalau saya sampai marah-marah berarti saya gagal. Saya salah gitu ya. Di fase ini saya Iya akhirnya kalau seorang tua gitu ketika si anak melakukan kebodohan stupidity lagi kita kolaknya salah. salah tuh salah. Kolaknya salah. Jadi sebenarnya gini, untuk yang punya anak cewek. Suatu hari nanti, Aing. ya udah. Saya duluan ya. Itu senior ya. Istri itu pasti yang akan lebih banyak mengatur anak Ya. yang cewek ya. Anak cewek itu pasti akan sampai ke marah-marahnya. Nah, tingkat ibu itu ketika marah itu akan ada titik di mana anak ini sudah ya Biasa ibu aja. marah itu biasa aja. Nah, bapak ini yang jadi antidotnya. Jadi ketika budak jadi masalah, ibu teh Pak, iya bermasalah. Nah, datang dan seukur melonghongkul langsung. Ya. Akan jadi seperti itu. Itu udah terjadi sih sekarang. Iya, udah terjadi sama. Tapi orang tidak dalam posisi marah datang gue nih kan. Iya sama begitu. Dengan Ibunya kan tatapan dari mata. kecil kan udah, Iya, ibunya itu- udah rewel, hanya udah berisiko itu jangan. Itu kan Diskresi diatur. Berarti kan kalau misalnya anak kecil mah belum lihat apa-apa, cuman melihat sosok yang menyeramkan berarti. Bapakku menyerang. Bapakku menyeramkan. Lamun- Kenapa dia bisa langsung ciut? Lamun nu di urang mah jadi indungna terlalu membranding kurang. Udah gak dicarikan ku sama ayah gitu. Padahal orang mah marah-marah. Jongaran. Jadi si budak urang teh geus membayangkan. Lobe urang tara ngambek. Mun ngambek kumaha nya. Gitu. Iya. Seru. Iya benar. Nah itu sih ya guru tuh kayaknya perlu pembekalan kayak gitu. Kalau guru sekolah ya. Saya nggak tahu kalau selama ini mah
Tapi memang agak sedikit rancu sih sebenarnya mah. Jadi kan ada kalau di kepolisian undang-undang apa? Jadi ada undang-undang perlindungan anak yang ketika anak ini mendapatkan perlakuan secara fisik, verbal sama apa betul itu bisa dipidanakan memang gitu. Dan tidak ada batasan ini di sekolah atau di luar sekolah gitu. Jadi ketika terjadi di sekolah itu bisa kena pasal eta gitu. Nah artinya orang tua yang memang menuntut si guru ini bahwa oh ini melakukan ini tindakan fisik gitu ya, dia akan terjerat dengan hukum eta gitu. Nah kan permasalahannya jadinya gurunya akan terbatas tuh karena ada undang-undang eta gitu. Baru ya? Ya baru beberapa tahun yang lalu gitu. Biasanya tidak ada di zaman waktu kita dulu. Iya Gitu. belum. Makanya guru zaman dulu brutal. Tapi akhirnya orang ingat oke sih mungkin ini juga ya, maksudnya kenapa guru-guru juga nggak tahu ya mau atau nggak mau ya, tapi masalah tadi menelusuri penyebab si anak ini kenapa teh beban administrasi deh menurut Administrasi Lebih capek lagi lah. Karena saku urang pegawai itu loba gitu kadang iya capek. Omi satu ini kan rajin banget, dia bisa memprofiling anak-anaknya. karena di semester ini saya nggak banyak tambahan itu Oh. kan tambahan. Om yang satu ini tuh dia bisa sampai dekat banget dengan mahasiswa segala macam, memprofil anak-anaknya, latar belakang gimana. Sangat berbeda dengan saya yang kadang saya kan nggak pedulian orangnya gitu. Terserah mana lah bisa rek naon gitu. Terserah gitu. Saya lebih ke situ. Karena ngerasa bahwa kayaknya enggak sih, saya mikirnya gitu. Karena ngerasa bahwa ada deh walaupun misalkan saya tahu kalian salah tapi maksudnya ya saja lah terserah, orang lebih ke nggak peduli sih, lebih ke cuek kalau saya. Ini yang itu tadi maksudnya kayak masalah marah-marah tadi ya, maksudnya kan orang juga belajar juga kan dari mempelajari mahasiswa itu. Ya salah satu contoh yang waktu beberapa episode yang lalu pernah diobrolin lah, itu ada satu anak yang hanya ada satu kata tertentu langsung nangis gitu si mahasiswa ini kayak. Ternyata simpel kan ininya tuh ya, buat kita simpel tapi buat dia tuh enggak. Selek triggernya gitu. Bisa nih menghadapi mahasiswa nangis. Ini mah wah spesial benar. Saya punya stok tisu banyak. Bapak pengen peluk. Udah bentar bawa dulu tisu. Lebah Aku tengok punya sosok ayah sih. keluarganya lengkap, aman, dia anak pertama gitu. Masalahnya cuma satu, ketika SMP dia nggak boleh pacaran, dia pacaran. Bapaknya baut ketika itu. Ya itu kan mungkin buat beberapa orang masih simple, tapi buat dia ternyata. Nah saya terus ingat kan, istri saya juga bilang ya ayah bapak kan itu first staffnya anak cewek yang ngomong, ya istri saya kebetulan psikolog gitu, jadi jangan sakiti anak kamu gitu karena anak kamu tuh perempuan. Itu ya orang terngiang-ngiang, oh ini dampaknya broken teh gitu. Terus kata orang, ya kamu ya orang ngomong sih waktu itu, kamu kata hatinya gitu curik. Oh jadi maksudnya oke lah kita sebagai orang tua tuh pengen anak kita bla 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 gini, tapi anak tuh ada hati juga gitu. Ya udah jelas dia punya hati yang harus dipelihara. Itu yang orang tuh perhatikan baik-baik lah sepanjang sama anak-anak. Masalah apakah mereka dari latar belakang ekonomi yang menengah ke bawah atau menengah ke atas mah itu kan urusan keluarga gitu ya. Dan kita juga maksudnya berangkat dari menengah ke bawah gitu. Iya. Dan pada saat ketika kuliah mereka punya hak yang sama untuk cerdas, punya hak yang sama untuk menjadi baik dan segala macam, sukses segala macam. Nggak peduli dari latar belakang mana gitu. Yeah. Ternyata masalah keluarga di menengah ke bawah itu tuh kompleks gitu. Kompleks dan paling banyak gitu di Paling Indonesia banyak, gitu. Jadi kalau Menengah ke bawah aja di kompleks sekarang. Iya. Dulu mah di lembur. Kalau
lembur kosong pindahnya ke kota makanya di kompleks. Ya maksudnya orang kan akhirnya ya kita dulu lah ya, kita kuliah sekolah gitu kan nggak banyak guru yang peduli secara itu ya ke kita gitu. Bahkan orang merasa wah orang teh bisa naon sih orang bisa lulus kuliah teh asecan bisa naon sebelum kayaknya gitu ya. Ada kesempatan jadi pengajar pendidik, orang melakukan sesuatu yang tidak orang dapatkan lah dulu di masa-masa itu, masa pendidikan itu. Ya harusnya dari mana bawang tuh sebenarnya mana pintar, mana kreatif, mana bawang. Kamu kan cuma cari perhatian gitu. Apa ya gitu aja sebenarnya. Ya simple mungkin, makanya orang berharap orang tidak akan menjadi atau tidak akan memari anak di masa-masa depan karena ada ketakutan konsekuensinya seperti yang mahasiswa yang kita lah. Nah si mahasiswi itu kan gak dimarahin sama bapaknya, cuma di badan. Cuma dari SMP sampai kuliah. Dimarahin mah enggak. Dimarahinnya 9 tahun. Dimarahin mah enggak, cuma di badan. Sama first love. Kena itu. Padahal mah di bogem gitu. Mending bogem besoknya bawa jajan seblak. Jadi kalau dipukul itu yang sakit fisik, hatinya enggak. Kalau di badan fisik enggak, hati yang rapuh. Ini kan loba gancang banget kan gara-gara mental ya. Iya. Gara-gara hati stres naik gitu. Kayak balik deh gitu. Jadi guru teh kudu kumaha ya. Kalau ngikutin dari aturan dan undang-undang yang tadi mah berarti kan otomatis tidak boleh dan tidak bisa. Cuma kalau misalnya ngelihat batasannya berarti kan lihat di wilayah masing-masing lah ya teman. Kebijakan sekolah kan. Karena ada juga sekolah-sekolah yang memang dia secara aturan keras, galak, punya aturan kuat dan kamu mau masuk sekolah gini, tanda tangan dulu. Semua aturannya disetujui segala macam. Karena dari kementerian itu juga sekarang sudah menurunkan aturan tidak boleh ada hukuman fisik. Bahkan disuruh push up, squat jam atau Nggak lari boleh. itu udah nggak boleh. Wah itu nggak boleh olahraga langsung. Di kampus juga nggak boleh. Hukuman. Misalnya mana najong bola mun tegol push up sih ya. Olahraga. Wah bahaya itu. Padahal bisa gini, kamu tendang bola, kalau nggak masuk, kamu push up. Iya maksudnya gitu. Nggak dihukum itu mah aturan. Panggilan. Ini kayak yang tadi, selain donatur jangan ngatur. Ya itu mah di pendidikan tinggi lah ya. Nah, Tapi benar-benar. ada nggak yang itu di SMA? Kayaknya apa sih? Kita nunggu SMA sampai ada yang ngomong gitu ya. Murid selain donatur silakan. Nah, tadi siang teman kita juga ngomong ya. Apa? Bolu tadi ngomong Oh, gitu. iya. Mahasiswi cupu yang ada di kampus dan terlihat solehah dan seperti ukti itu dia temukan ada di night club. Dan itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi maksudnya tadi balik lagi. Kalau donatur boleh donatur, selain donatur Ini kalau ke nightclub dong kenapa? plus ada overtime, ada lemburan. Gitu. Ya, kalau ke nightclub dong kan boleh lah. Ya boleh kalau kena itu. Kecuali anak MTS jangan dulu lah. Jangan dulu. Gitu. Karena itu boleh tapi minumnya es teh manis. Nggak boleh karena anak perawat itu. Diabetes. Ya kalau dari saya mah tadi ya. Maksudnya kalau misalkan menurut undang-undang dan peraturan kementerian yang nggak boleh berarti jangan. Tapi mungkin kan ada aturan juga di institusi atau di sekolah tersebut yang boleh asal ada perjanjian dengan orang tuanya. Jadi berarti kan nggak Tapi masalah. orang nggak gini ya. Ketika peraturan itu nggak ada, kan guru tidak boleh menghukum secara fisik. Ketika ada yang melakukan fisik, dia bisa dipidanakan, dipolisikan. Gitu ya. Tapi realnya di lapangan, hal itu dijalankan oleh sekolah. Tingkat pembulian meningkat, Meningkat, iya. gitu. Walaupun saya bersyukur, kenapa ke jalur pendidikan yang lain nambah banyak siswanya. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kan fair gitu maksudnya teh. Itu maksudnya Iya. fair tuh kan pendidikan tuh
seharusnya kan menjadikan perilaku si barudak itu Jadi tahu konsekuensinya gitu. Jadi lebih baik. Tapi ketika mereka terus melakukan itu karena memang tidak bisa tersentuh kan jadi ini salah. Jadi sama. Satu-satunya motivasi pemulihan yang nggak bisa dihandle sama guru mah urusan asmara. Sama. Tapi Maksudnya jadi- gimana? Hah? Asmara gimana? Ya kan boleh di mana di SMP lah ninggalin lah si ya ada rekan kita gitu seangkatan dibully sama kakak kelasnya karena ngecengin pacarnya kan. Nuk itu mah geus moal kumaha guru BK deh. Iya lah. Kita mah bisa kasih di sekolah. Guru nggak akan bisa menangani kasus asmara anak. Dia menangani asmara sendirinya juga nggak bisa tuh mau ngurusin anak orang. Bener Belum sih. ada media sosial, coba lihat media sosial curhat. Ketika ada guru BK laki-laki suka sama nggak usah disebutin lah kan. Itu juga kan masalah. Dia aja nggak bisa nge-handle kisah cinta gitu. Dia harus nge-handle kisah cinta anak muda kan lebih Nah, hebat lagi gitu. itu yang susah. Lumayan pusing. Ini kalau jadi karena orang bukan guru ya, jadi ya udahlah guru mah guru nggak tahu. Tapi kayaknya tutor mah nggak deh gitu. Cuma enggak ya. Kayaknya tutor mah karena lebih private ya, ketemu anak yang intens juga gitu. Jadi dia bisa ada kesempatan ngomongin banyak hal gitu selain mata pelajaran, jadi kehidupannya kayak gitu. Ingat ini si Herman tuh. Si Herman itu kumaha teh bae aku guru kan digedu-gedu sama sekali tidak merubah dia kan gitu. Ya tetap wae gitu maksudnya. Dek dihukum kumaha wae ya. Ngeroy gitu. Ya, saya lebih percaya ke akan ada masanya atau akan ada waktunya si anak itu bisa berubah sih sebenarnya. Ya kayak yang tadi ya kalau nggak dia nggak Iya, berubah Kak. dididik guru, dia akan dididik sama kenyataan Kenyataan. lah gitu. Ya kalau ngomongin anak bandel mah nggak ada jaminan udah gedenya masih bandel sih. Sebenarnya. Makanya tadi bilangnya cuma paling berpotensi aja, jadi tetap Berpotensi. kayak gitu sampai gede. Tapi kalau misalnya itulah loba aja sebenarnya teh di SD teh akhirnya Betul, lo- betul, di betul. SD na jika kumaha, Iya, geus iya. gedena juga kumaha atau sebaliknya gitu. Kita pasti punya teman-teman yang begitu kan gitu. Ya. Ada yang dulunya baik banget sekarang jadi bajingan gitu kan ada gitu. Yang dulunya bajingan banget, baong gitu, nakal, tapi sekarang jadi solehudin gitu kan ada juga gitu. Ya orang yang paling orang takut bayangin teh ketika si siswa atau anak ini teh sama sekali tidak mendapat perlindungan inilah gitu. Jadi mereka di sekolah harus dicap jelek lah gitu. Bang aku guru-guru di mahkomo gitu di mana-mana, jadi ya udah dia nggak udah akan menganggap dirinya sampah gitu. Nah itu kan yang mengerikan gitu ketika si guru itu tidak berusaha mendalami si anaknya itu seperti apa. Tapi kalau si anak itu berpikir dirinya sampah, tapi dia cukup cerdas, insya Allah lah dia nulis buku. Jadi filsuf minimal. Ya, nah, baik gini kan Kementerian akhirnya kan memang mau meluncurkan pendidikan psikologi untuk guru. Gitu. Tapi di satu sisi guru-guru juga terjebak dengan administrasi gitu. Kan saya bilang tadi bahwa pekerjaan guru itu tidak bisa diselesaikan di jam kerja. Iya betul. Sekarang ditambahin lagi dengan beban yang itu. Banyak. Artinya guru-guru juga sebenarnya mah kalau kerja kan overtime sebetulnya Betul. gitu. Kalau di guru di sekolah swasta mungkin kan dengan gaji yang di atas UMR gitu ya, bahkan di atas UMK gitu. Kita di atas UMK juga kalau angkanya segitu mah ya tetap kecil. Ya kalau ngajarin cuma 2 hari 3 hari Menyenangkan. Tapi ada sih teman saya juga gitu. Ngajarnya sehari tapi dianggap jahat sih. ya kan ada beberapa sekolah swasta yang memang worth it lah gitu ya Ya. dengan fee-nya gitu, terus dapat tambahan beban seperti itu mungkin nggak jadi masalah. Tapi kalau guru-guru yang
swastanya menengah ke bawah, Iya. bebannya berat banget gitu. Kalau negeri mah dan dia ASN mau nggak mau kan harus ikut aturan. Bener nggak? Dia kan terjebak dengan statusnya dia sebagai ASN gitu. Iya. Tapi ini juga sih apa tiap orang mungkin terakhir sebelum gitu. Masukan juga buat ini apa sih kalau penerimaan sekolah PDB buat yang swasta atau kampus boleh sekolah gitu. Kurang sih ngeliat selama ini tuh kayaknya sudah mislead gitu, udah salah. Banyak jadi yang lebih tawarkan program, fasilitas apa gitu, padahal tapi yang esensinya tuh dilupakan gitu. Ya misalnya yang kayak tadi guru yang peduli sama murid, guru yang dekat sama murid gitu segala macam, dan itu tuh kan akan jadi bahasa marketingnya tuh word of mouth ya. Word of mouth. Dari kemana-mana, anak orang mah dia guru-guru lagi gitu. Otomatis itu kan menjadi promosi yang terus menerus berjalan sebenarnya, daripada nawarin kegiatan gitu yang menurut orang sih saat ini pertempurannya tuh kan di situ semua gitu, satu sama lain sekolah dan yang lainnya ngomongin itu semua, sementara esensial tidak mereka Karena gini, iniin gitu. kalau bahasanya seperti itu tidak terukur. Kalau program terukur itu ketika programnya berjalan dianggap berhasil. Kalau kepedulian itu nggak ada ukurannya. Iya. Saya udah merasa peduli, tapi budak-budak tidak merasa dipedulikan. Iya, Nah, tapi sekarang kan ada media sosial dan segala macam, ada statement, ada testimoni yang sebenarnya hal itu tuh bisa dibungkus gitu, bisa dikemas, sebenarnya bisa di branding. Yang ya itu mah kan akhirnya mah kalau bertarung kan ngomonginnya sekarang si pertarungan program gitu. Semua sekolah bertarung di satu pintu yang sama, ya otomatis akan main-mainan kekuatan modal kan. Kan mainan kekuatan pasti mau nggak mau gitu. Iya. Mau banyak ekskul segala macam, otomatis kan guru yang harus ngajarnya ke situ keluar lagi banyak jadi segala macam. Nah itu pertarungannya di situ terus semua. Maka kan akan jatuh yang nggak punya modal gede mah akan jatuh. Ini mah ya usul aja buat sekolah-sekolah yang Benar. itu esensinya diinin lagi. Sekarang tuh kayak ada stigma begitu. Sekolah negeri itu kan menakutkan ya. Saya di angkatan saya lah yang baru punya anak yang mau masuk ke SD misalkan, mayoritas teman-teman saya itu hampir semua mayoritas berbicara bahwa kalau saya punya duit saya pasti masukin anak saya ke sekolah swasta yang bonafit atau ada duitnya. Iya. Karena dianggap bahwa gurunya lebih care, pendidikan atau kurikulumnya lebih mantap segala macam dibandingkan sekolah negeri yang seaya-aya gitu. Jadi kayak sudah Padahal nggak ada bisanya. Hah? Padahal sama aja ya? Ting ya. Maksudnya pernah punya juga kan yang murid yang sekolah di sebuah sekolah swasta Ya. yang SPP-nya Wow. jutaan gitu. Wah, gitu aja. Iya sih. Ya, jadi maksudnya kayak jadi ya asa juga memilihkan gitu maksudnya. Maksudnya teh jadi memilihkan yang nasib si budak we gitu. Enggak ada memilihkan menurut orang mah. Anggar tanggung jawabnya dia orang tua. Iya, tanggung jawab kan kalau Jadi Oh, itu mah urusan itunya. Ini mah urusan bagaimana sekolah nge-grab. Nah, maksudnya gini ada anak Jadi masuk jangan terlalu banyak turunkan ekspektasi Anda. Nyekolahin anak tuh turunin ekspektasinya. Dari gitu. ini mah dari sudut pandang sekolahnya, bukan dari sudut pandang tadi kan dari sudut pandang orang tua siswa. Iya kayaknya maksudnya ada anak yang di sekolah negeri fine saja oke aja dan dia jadi pintar juga ada maksudnya di swasta juga yang mahal itu yang Jadi balangsak aja. yang jadi balangsak ada yang oke juga pasti ada kan gitu. Cuman ya bosan aja gitu ngelihat iklan-iklan semua teh ngomongin itu aja gitu. Semua yang terbaik. Ya. Jadi gini lah sebelum statement terakhir penutupan saya mau minta liquid.
buat Nah, bekal di rumah. Di sana. Oh, pas tuh 59. Oke, jadi teman-teman begitulah ngobrolin tentang batasan guru dalam menghukum, dan akhirnya kan ada sedikit cerita-cerita keluarga juga, sudut pandang kita nih tentang anak-anak kita yang akan nanti disekolahkan atau pendidikannya seperti apa. Jadi calon gurunya hati-hati nih. Calon gurunya hati-hati juga gitu. Perlu dicatat nggak nama mereka nih, nama-namanya anak-anak kalian yang masuk sekolah. Serem-serem loh ini bapak-bapaknya, woy. Jadi jangan Kalau aneh-aneh. sekolah kalian didatengin sama kita karena mau nyekolahin anaknya, hati-hati. Lebih berpengalaman. Ya betul. Kemarin itu sudah ya. Saya kan keliling cari TK tuh. Saya libat TK. Gak TK. Guru nunggu hari bulan gak kekeput. Jadi gagap nggak jawab pertanyaan orang. Terus nanya satu. Wah gini begini. Dia mah jahat sih. Asik. Dia memanfaatkan intelektualitasnya dan tekanan-tekanan dan kepandaian merangkai kata ini. Tapi di internet gitu oke sih orang. Karena tahu anak bapaknya anaknya dosen cenah gitu. Tuh mati nih cakap. Tapi orang mah tengah aku dosennya. Kemarin orang tengah. Kan ada di catatan orang belum. tua. Saya masih Oh, di sekolah nyari-nyari. dulu. Nggak, masih nyari-nyari yang Iya, kelima iya. itu kan. Satu hari itu kelima itu ditanya cici kurang tuh bisa jawab. Tapi orang dua orang budak orang ke sekolah orang tarananya karena orang bisa menyimpulkan apa yang dijelaskan gitu. Nah, iya. Oh iya kan dia ya anak tadi persiapannya sih kumaha. Itu lebih mengerikan lagi. Itu lebih mengerikan Tahu lagi. tahu luar dalam dia. Ya makan pengalaman lah. Dia sebagai. Sebenarnya bisa juga gitu, tapi saya pengen nanya aja. Kita jangan kesini. Oh iya mah cenah. Apalagi ngomongin trik marketing ya. Tapi orang ayah di sekolah ini ketika orang datang sebagai tamu yang mau nanyain pendaftaran ke PDB, wah kaseknya cuek, langsung balik orang. Dia salah ya. Ah. Karena kesan pertama itu ketika ke sekolah, ketika tidak disambut, Iya. orang kecewa sama klien dia, Iya. tidak disambut, mister bener di sekolah. Iya. Iya. Pertama Iya, di sana. itu First impression. Terus ya itu marketing. Ya, gitu. Ngeri dia. Oke, jadi teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan kami ngobrol-ngobrol di sini dengan judul yang tadi. Batasan apa, bagaimana, dan Nah itulah. ya itulah pokoknya. Sampai ketemu lagi di episode-episode yang lain. Jangan lupa dengerin episode yang terdahulu karena banyak juga yang seru. Dah gitu aja, jadi sampai ketemu lagi masih bersama kita di obrolan tafsir. Bye bye semuanya.